Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya yang biasa diamalkan oleh bapak-bapak di Wamima, Pak, dengan jumlah 129, ya Latif. Apanya? Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Untuk ini mohon maaf barangkali Buya, karena keterbatasan ilmu saya dan pemikiran saya. Mohon kiranya nanti ada bimbingan yang sangat mendalam kepada diri saya sendiri, wabil khusus yang ada di studio dan di majelis ini, karena ini sangat saya menggugah hati di dalam satu kesendirian. Kesendirian ini akan memaknai dari hati yang sangat dalam, kepekaan yang sangat hebat sekali. Di sini dalam kesendirianmu engkau merasakan kesunyian, dan sejak itu hatimu mulai dapat mendengarkan bisikan-bisikanku. Sudah barang tentu bisikanku tidak bersuara dan tidak berhuruf, tetapi engkau dapat mengerti karena engkau tidak kuangkat menjadi redakturku. Yang saya pertanyakan, bagaimana supaya kita bisa mendengarkan bisikan-bisikannya, karena tentunya bisikan-bisikan itu adalah sangat halus sekali, dan jangan sampai nanti kita muncul suatu emosional bisikan keputusasaan atau bisikan nafsu kita. Untuk mentelaah itu mohon kiranya mohon petunjuk dan bimbingan dari Buya, supaya yang ada di sini dan barangkali yang ada di studio dan yang di YouTube bisa untuk mentelaah dan membuka secara panjang lebar, supaya kami ini bisa tahu seperti apa sih bisikan-bisikan itu, apakah memang nafsu kita atau memang bisikan dari yang kholik. Itu saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya begini, sumber dari informasi, bisikan, sinyal berupa gelombang, semuanya gelombang kok. Itu sumbernya bermacam-macam. Dan ini banyak orang tidak punya sensor, dikiranya dari ada gelombang dari transmitter A, dikiranya dari transmitter B, D, dan banyak sekali. Pertama itu hawa nafsu kita juga sering mengirimkan sinyal-sinyal itu, atau dari bisikan-bisikan setan, atau juga dari keinginan-keinginan masyarakat, ya, atau juga bisikan-bisikan dari malaikat, ya, termasuk dari Tuhan lah, yang hak, yang kebenaran. Ini seringkali yang bisiki setan dikiranya dari Tuhan. Perjalanan Nabi Ibrahim sendiri dalam berkholwat bertapa di padang pasir itu sendiri juga setan menggoda, datang menggoda, berbisik, bahkan hadir di depannya mengaku aku Tuhanmu dan mengatakan ahlaltu lakal muharramat, engkau sekarang sudah menjadi kekasihku, sekarang aku halalkan apa saja yang haram, sekarang ku halalkan. Di situ kan perlunya olah logika, itu dia berpikir mana mungkin Tuhan mengizinkan yang haram. Nah ini setan, dicari batu dilemparin kan gitu. Nah sampai sekarang kita menapak tilasi, kita bermusuhan dengan setan itu, kita lemparin, namanya balang jumrah itu. Nah itu juga terjadi kepada kita juga sama. Makanya dalam hal ini ada wilayah yang rawan, makanya ketika engkau melakukan semacam itu, tolonglah ada pembimbing yang namanya mursyid itu, yang namanya syekh. Sebab kamu belum punya detektor
Nah gitu, nonong sendiri aja, beli kitab di toko Atamimi dibaca sendiri, dia malah sendiri, masuk hutan yang datang bergolak. Ya kan, ngaku Tuhan itu. Dan banyak ini bahkan bisa dibekali dengan kesaktian, ngaku jadi nabi, ngaku ketemu Jibril dan sebagainya, kan terjadi, dibuktikan dia ada kesaktiannya gitu. Nah itulah makanya sebaiknya gitu, saya tidak melarang, tapi sebaiknya kalau teks pesan orang-orang sufi mah begini, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa belajar tanpa ada syekh mursyid, maka nanti syekhnya itu syaitan, akan datang menyaru gitu, menyelinap ke dalam itu. Nah makanya adakah kemudian lagi satu, kejujuran. Yang kedua, kita jangan pernah lengah, terus sering mengevaluasi hasil kerja ini, tentang hasilnya, tentang positif negatifnya, tentang keuntungan dan kerugiannya. Akibat dari kerja ini dievaluasi. Kalau hasilnya itu negatif, merugikan, yang nggak mungkin dong Allah yang nyuruh dong. Yeah. Barangkali itu salah satu, itu deteksinya masih pakai logika, tapi lumayan daripada tidak kan. Saya mau cerita, suatu hari ini nggak usah dibilang ini apa, nggak usah cerita faktual ya, katakan saja imajiner ya, kisah-kisah imajiner, supaya jangan ada yang tersinggung lah, gitu. Nanti lagi marah lagi kan. Jadi dia itu mulai ketakutan ketika ada anak muda pulang dari perguruan tinggi, Dr. Andes waktu itu mah, yang pinter, sehingga masyarakat itu kepengen ada reformasi, ada pembaruan lah dalam susunan DKM itu, yang pengen ada pembaruan. Jadi rupanya anak-anak muda ini rupanya kasak-kusuk menjago pemuda sarjana yang baru tamat dari perguruan tinggi ini untuk menjadi ketua DKM, supaya nanti kualitas khotbahnya, salatnya, karena dirasakan si imam nih giginya sudah ompong, sehingga kalau baca Fatihahnya bacanya wala bolin kan gitu, mengucapkan fa nggak jelas, shad nggak jelas kan gitu, menjelaskan fa juga sulit, wah ya udah giginya sih itu. Akhirnya dirapatkan dan dia menangkap adanya gerakan macam itu. Dia mulai meriang nih, saya tumbang begini nih. Dan perlu diketahui, ini si imam ini ketua DKM, imam itu karena jasa keuangan, memang dia donatur terbesar lah gitu. Kalau masjid itu 1 miliar, dia nyumbangnya itu hampir separuh lebih lah. Jadi masyarakat, dia bikin masjid, masyarakat bantu. Mau dipecat kayak apa tersinggungnya kan gitu. Akhirnya rapat voting, kalah dia, menang muda ini dengan membawa rasa marah, sampai semalam gak bisa tidur ya, biar pengen imajinasi saya kembangkan supaya lebih jelas ya. Sampai ke rumah gak bisa tidur. Disitulah datang seseorang dalam pikirannya, masa kalah, masjid kan kamu yang itu, kan masjidnya kamu, masa makalah anak muda, buktikan kehebatanmu gitu. Bagaimana caranya? Ya sudah, sekarang kamu bikin masjid lagi di seberang jalannya, tanah-tanah kamu situ. Terus gimana? Ya kamu bikinlah. Ilmu masih hebat kamu daripada anak muda itu. Uang banyak kamu kan
terus ya, mau tidur lagi totok lagi kepalanya, bangun lagi dia terus. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya dia bikin masjid lagi. Saya tadi malam dapat ilham, buah ilham, untuk membuat masjid yang lebih mewah lagi. Sawah saya luas, apalah artinya akan saya tinggalkan semua. Saya ingin bawa pulang. Kata saya tanya gitu bilangnya itu. Transfer akhirat semuanya. Ngapain kamu? Sebentar juga kamu mati ditinggal, anak cucu kamu belum tentu mendoakan kamu. Bikin masjid yang besar kalian. Akhirnya dibikin lagi lebih mewah. Setelah jadi bikin Jumat lagi, berseberangan jalannya itu. Mikrofonnya saling dihadapkan, setiap khutbah Jumat saling ejek-ejekan. Malah untuk mencari jamaah itu cegat-cegatan. Di perapatan sana siapkan gula batu sama teh. Yang seberapa perapatan sana dicegat lagi masyarakatnya dengan kaos. Sholatnya sini saja. Nah, di situ diperlukan kecerdasan kita, pakai logika saja dulu, sehingga masyarakat terbelah menjadi dua, saling bermusuhan. Coba pakai kecerdasan, logika saja dulu, nggak usah pakai spiritual, pakai logika yang sehat saja. Mungkinkah Allah menyuruhmu memecah belah umat? Iya kan. Ini satu pelajaran penting bagi kita, sadarlah bahwa perpecahan antar kita tidak disuruh oleh Allah, yang nyuruh setan semuanya itu. Mana mungkin akhirnya bermusuhan satu dengan yang lain, ejek-ejekan. Nah, ketika setan itu bisa memecah belah umat, dia berarti mencapai target. Kalau iblis menggoda seseorang maksiat, melacur, ngadu ayam atau mabok, itunya personal, orang per orang. Tapi ini masyarakat yang dibikin pecah belah semuanya. Nah, itulah makanya kita mesti cerdas. Jadi jangan gerasa gerusu dulu. Kalau ada bisikan-bisikan semacam itu, coba kita pakai, ada standar operasional SOP-nya itu, coba diteliti bagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Qur'annya, kan begitu? Ya. Lah iya, kan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu padulah, jangan berpecah belah. Jadi selama ini umat Islam yang berpecah belah, sebenarnya kamu nurut siapa ini? Kita aja. Terima kasih, itu aja kira-kira. Ya.